Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita senantiasa memuji dan memuja Allah, hati meyakini bahawa seluruh nikmat hanya datang dari Allah, kemudian lisan memuji dan memuja Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, karena sesungguhnya itulah hakikat dari kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini, tentunya amal ibadah adalah amal ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Di antara amalan yang sangat mulia, kita memperbanyak membaca Al-Quran serta berusaha untuk merenungi dan mentadabbur isi kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Ikhwatal iman rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama mentadabbur firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 204 sampai 206 yang menjelaskan perintah untuk mendengar dan mentadabbur Al-Quran serta juga bagaimana adab kita di dalam berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Para pemirsa rahimakumullah, adapun arti dari ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan baik-baik dan perhatikan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Dan sebutlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu, fi nafsik, dalam dirimu, tadarruan wa khifah, dalam keadaan merendahkan diri dan memiliki rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, dan tanpa mengeraskan suara di pagi dan di petang hari. Wala takum minal ghafilin, jangan engkau menjadi orang-orang yang lalai. Innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, mereka tidak pernah menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Mereka yusabbihuna, selalu bertasbih kepada Allah, walahu yasjudun, dan mereka sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, 3 ayat yang mulia tadi menjelaskan kepada kita banyak pelajaran. Kan tapi sebelumnya kita jelaskan makna ketiga ayat tersebut secara global terlebih dahulu. Ayat 204 tadi memerintahkan kita apabila kita mendengar Al-Quran dibaca, maka tugas kita adalah untuk mendengarkan dengan seksama, memperhatikan sembari berusaha untuk mentadabbur dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya.
Bukan sekadar mendengar dengan telinga, tapi menghayati apa yang dibaca. Bukan sekadar mendengar dengan telinga, tapi berusaha memahami apa yang kita dengar. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut ada perintah ansitu dan juga istami'u. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu yaitu dengarkan baik-baik, hati memahami, telinga kita mendengar, hati memahami, kemudian kita gunakan akal kita untuk mentadabbur ayat demi ayat yang kita dengar. Dan istami'u lebih istimewa dari ansitu. Ya. Istami'u lebih istimewa dari ansitu. Ansitu sekedar mendengar. Kita diam, tidak berbicara. Telinga kita mendengarkan. Tapi di dalamnya tidak terkandung makna yang spesial, yaitu memperhatikan dengan seksama. Meninggalkan hal-hal yang menyibukkan kita dan mendengarkan Al-Quran. Itu ansitu. Tapi istami'u, mendengarkan baik-baik, telinga mendengarkan dengan baik, kemudian akal kita berusaha memahami, menghayati apa yang kita dengar, dan hati juga berusaha untuk selalu menghayati, memahami apa yang dibaca. Itu namanya ansitu. Kemudian kata Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan rahmat. Menjelaskan kepada kita mendengarkan bacaan Al-Quran disertai dengan mentadabbur dan menghayati isi kandungannya. Itu merupakan bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, dan itu merupakan sebab utama untuk mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Qala subhanahu wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu, sebutlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsik, dalam hatimu. Tadarruan wa khifah, dengan penuh merendahkan diri. Wa khifatan, dan disertai dengan rasa takut. Dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, tanpa dikeraskan. Ya. Kapan kita berzikir? Di pagi dan di petang hari. Kemudian Allah melarang kita, wala takum minal ghafil, jangan menjadi orang-orang yang lalai. Dalam ayat mulia ini perintah kepada kita untuk selalu banyak berzikir, untuk senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada negeri akhirat, tidak menjadi orang-orang yang lalai. Karena orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Wadhkur rabbak fi nafsik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam berzikir adalah kita senantiasa berzikir fi nafsina, dalam hati kita. Ini zikir dengan hati. Bagaimana maksud dari ayat tersebut? Tatkala kita memuja Allah, menyebut namanya, hati kita ya memahami, menghayati ya apa yang kita baca serta meyakini tentang keagungan dan kebesaran Allah. Zikir bil qalbi. Kemudian tadarruan wa khifah. Tadarruan wa khifah, dengan merendahkan diri. Wa khifah, pada rasa takut. Jadi raghbatan wa rahbah, takut dan berharap. Raghbah itu berharap. Ketika merendahkan diri kepada Allah, berharap rahmat dan kasih Allah. Wa khifah, rasa takut. Karena dua inilah yang menjadi ya
rukun dalam setiap amal yang kita lakukan, yaitu selalu ada dalam diri kita rasa takut dan juga berharap. Kemudian dunal jahri minal qawli bil ghuluwi wal asar, tanpa dikeraskan. Ya, berzikir tanpa dikeraskan, tidak teriak-teriak, mengeraskan suara. Ya. Kenapa demikian, ikhwatal iman? Karena Allah yang kita suruh, Allah yang kita sebut namanya, yang kita selalu berzikir dan ingat kepadanya, itu dekat. Dekat mendengar apa yang kita sebut, apa yang kita puji dari nama-nama dan sifat-sifatnya, apa yang kita panjatkan dan kita mohonkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga pada suatu ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita menyerunya dengan suara yang lembut? Atau ba'id, jauh, sehingga kita harus menyerunya dengan mengangkat suara? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan pada mereka, fa inni qarib, aku dekat. Sehingga aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepada aku." Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di dalam berzikir tidak perlu teriak-teriak. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah yang kita seru, Allah yang kita puji, Allah yang kita sebut nama dan sifatnya, maha dekat. Ya. Tapi dekat di sini bukan dekat fisiknya. Na'udzubillah min dzalik. Dekat bersama tingginya Allah. Karena zatnya maha tinggi. Dan bukti kedekatan Allah dengan hambanya, Allah mendengar apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, permohonan apa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita menyeru Allah, memuji Allah, Allah mendengar hal itu. Sehingga apabila kita berdoa, Allah akan mengabulkannya. Tidak perlu teriak-teriak di dalam berzikir, dalam berdoa. Kemudian dalam sebagian hadis disebutkan, hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dalam suatu perjalanan sebagian para sahabat mengeraskan suara mereka dalam berdoa dan berzikir kepada Allah. Tatkala Nabi mendengar hal itu, beliau menegur para sahabatnya sembari berkata, "Ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaibah, wa innal ladzi tad'unahu qaribun atau sami'un qaribun." Wahai para sahabatku, kasihani diri kalian. Artinya enggak perlu kalian teriak-teriak dan mengangkat suara dalam berdoa dan berzikir. Sesungguhnya Rabb yang kalian seru, Rabb yang kalian berdoa kepadanya, itu dekat. Bukanlah Rabb yang tiada, gaib, atau Rabb yang tuli, tidak mendengar, bukan. Tapi yang kalian seru itu sami'un qaribun, mendengar dan maha dekat. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Ini makna dunal jahri minal qaul. Firman Allah dunal jahri minal qaul. Dan sebelumnya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Maka di dalam berzikir ada tingkatan dan ahwalnya. Yang pertama berzikir dengan hati. Kemudian yang kedua berzikir dengan lisan. Dan yang ketiga berzikir dengan hati dan lisan. Inilah yang paling sempurna.
kondisi seorang hamba dalam berzikir yang paling sempurna adalah menggabungkan antara hati dan lisan. Kemudian, kapan waktu yang paling utama untuk berzikir? Allah sebutkan dalam ayat tersebut, bil ghuduwi wal asal, di pagi dan di petang hari. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam. Maka waktu yang paling utama untuk berzikir disebutkan dalam ayat ini adalah waktu pagi dan petang hari. Makanya kita mengenal dan mengetahui ada zikir di pagi dan di petang hari. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Kemudian kata Allah, wala takum minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Jangan kamu menjadi orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Maka ikhwatal iman para rahimakumullah, firman Allah wala takum minal ghafilin menunjukkan kepada kita bahwasanya dua hal yang bertentangan antara zikir dengan kelalaian. Orang yang lalai berarti dia tidak berzikir, dan orang yang berzikir berarti selamat dari kelalaian. Maka tiada cara, tiada sebab untuk menyelamatkan diri dari kelalaian kecuali dengan banyak berzikir kepada Allah. Di awal ayat Allah menyebutkan wadhkur rabbak, ingatlah, sebutlah nama Rabbmu, pujilah Rabbmu, berzikirlah kepadanya. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang-orang yang lalai. Menjelaskan kepada kita bahwa antara zikir dan kelalaian itu dua hal yang bertentangan, dua hal yang berlawanan. Siapa yang tidak berzikir berarti terjun ke dalam kelalaian. Siapa yang banyak berzikir berarti dia selamat dari kelalaian. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kemudian ayat 206 atau ayat terakhir di surah Al-A'raf, Allah menjelaskan, innal ladzina inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi. Innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa la yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Rabbmu. Ini menjelaskan kepada kita tempat malaikat itu di langit, tinggi, dan Allah Maha tinggi di atas arsy. Para malaikat yang ada di sisi Allah, penghuni langit, mereka tidak pernah sombong dalam beribadah kepada Allah. Menjelaskan kepada kita bahwa malaikat tersebut diciptakan untuk beribadah. Tugasnya beribadah. Mereka hamba Allah. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk sombong beribadah kepadanya. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan beribadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhir, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Malaikat diciptakan untuk beribadah, maka tugas mereka beribadah, tidak pernah menyombongkan diri. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun. Nah, yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, dan mereka selalu mensucikan Allah, bertasbih. Ini amalan mereka, bertasbih, beribadah, berzikir kepada Allah. Walahu yasjudun, dan di antara ibadah mereka, mereka bersujud. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir ayat surat Al-A'raf ini, ya, setelah sebelumnya menyebutkan perintah untuk berzikir, kemudian melarang dari kelalaian. Allah ingin memberikan kepada kita peringatan dan juga wejangan bahwa para malaikat, makhluk yang mulia di sisi Allah, mereka tidak pernah menyombongkan diri dalam beribadah. Ya.
Maka wahai orang yang beriman, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian mencontoh mereka di dalam ketaatan, di dalam beribadah, dalam banyak beribadah kepada Allah. Janganlah menjadi orang yang lalai, banyaklah bertasbih, banyaklah mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Nah, karena para malaikat tidak pernah bosan, ya, tidak pernah lalai dalam beribadah, maka contohlah sifat mereka dalam kesungguhan di dalam beribadah. Kesungguhan di dalam beribadah tidak pernah lalai. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. 3 ayat yang mulia di akhir surat Al-A'raf ini mengandung ya banyak pelajaran yang harus kita cermati. Yang mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita di dalam berubudiyah dan berzikir secara khusus kepada Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, ayat 204 menjelaskan pada kita perintah untuk mendengarkan Al-Quran. Dan itu merupakan sebab mendapatkan rahmat. Maka, mendengarkan Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran bila dibaca, merupakan sebab utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, maka sebab yang paling utama untuk mendapatkannya adalah membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Dan Ramadan kesempatan yang mulia untuk kita untuk banyak membaca Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat dan juga mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Kemudian bila kita mendengar bacaan Al-Quran, didengarkan. Itu utama dalam solat, ya. Solat jahriyah. Bila dibaca Al-Quran, maka kita mendengarkan. Dalam hadis sebutkan, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, ikuti takbirnya. Apabila dia membaca Al-Quran, maka didengarkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian ayat tersebut juga mengandung pelajaran yang berharga dalam hidup kita, bahwa di dalam firman Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asar. Terdapat ya berbagai adab dan tata cara dalam berzikir. Yang pertama, berzikir fi nafsi, ya, di dalam jiwa kita. Zikir dengan hati dan tidak mengeraskan suara. Berzikir di dalam hati disembunyikan. Apa maksudnya? Tatkala kita mengucapkan dengan lisan kita subhanallah walhamdulillah akbar, hati kita menghadirkan makna ucapan dan bacaan yang kita ucapkan dengan lisan kita. Hadirkan keagungan kebesaran Allah dalam hati dan jiwa kita. Allah yang maha suci, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Tiada ilah yang berhak diibadati. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar. Kemudian lisan kita mengucapkan. Dan zikir dengan hati sebagai pertanda keikhlasan dan ketulusan dalam berzikir. Karena dia berzikir untuk Allah, bukan untuk manusia. Kemudian di dalam berzikir hendaklah disertai dengan ketundukan hati dan rasa takut. Merendahkan diri kepada Allah, jangan sombong. Ya. Tadarru'an, merendahkan diri. Jangan sombong. Nah, jadi hati meyakini kebenaran, kemudian kita jiwa dan diri kita tunduk, ya, pasrah, berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga di dalam berzikir adalah disertai rasa takut, ya, wa khifatan. Ini adab dalam berzikir, wa khifatan, rasa takut pada Allah, takut terhadap azabnya, dan takut juga terhadap amalan kita. Apakah amalan itu diterima atau ditolak? Maka seorang mukmin, ya, apapun yang dia kerjakan,
ketaatan apapun yang dia lakukan, selalu ada di dalam hatinya rasa takut. Dia khawatir jangan-jangan amalan dan zikirnya ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dia juga takut, kenapa tidak, apapun kesungguhan apapun yang dilakukan dalam beribadah akan tetap ada kekurangan dan keterbatasan di dalam beribadah tersebut. Maka dia takut pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat orang beriman sebagaimana kata Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka kerjakan dan amal ketaatan kebajikan, hati mereka selalu di dalamnya ada rasa takut. Mereka yakin akan kembali kepada Allah. Takut tidak diterima amalannya. Kemudian di antara adab dalam berzikir yaitu disirkan, ya. Tidak dikeraskan, tidak teriak-teriak. Ya, apalagi harus pakai pengeras suara, teriak-teriak. Untuk apa berzikir dengan teriak-teriak? Itu menyelisih adab dalam berzikir. Ya, Allah itu mendengar. Bukan kita menyeru memanggil, ya, zat yang jauh, yang harus teriak-teriak, pakai pengeras suara. Tidak. Qaribun munaji. Allah itu maha dekat. Ya. Jadi kemudian, ya, mengeraskan suara itu lebih membawa kepada riya, karena ingin didengar oleh orang lain. Tapi mengecilkan suara atau merendahkan suara di dalam berzikir, ya, hanya diperdengarkan kepada hati, ya, diri seseorang, maka ini akan lebih membawa kepada keikhlasan. Kemudian di dalam berzikir, waktu yang paling utama dalam berzikir ada di pagi dan petang hari, sebagaimana ayat yang menjelaskan bil ghudwi wal asal. Maka perbanyaklah zikir pagi dan petang hari, ya, jangan lalai. Terutama di bulan Ramadan ini, orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikir pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian larangan dari kelalaian, jangan lalai. Dan tadi dijelaskan antara kelalaian dan zikir dua hal yang berlawanan. Siapa yang tidak berzikir berarti terjerumus ke dalam kelalaian. Seorang yang berzikir berarti dia selamat dari kelalaian. Tidak ada pilihan lain. Maka untuk menyelamatkan diri dari kelalaian adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana dilakukan Nabi SAW, beliau berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian yang keempat adalah di antara faedah yang terkandung dalam ayat tersebut, hendaklah kita mencontoh akhlak bagaimana kesungguhan para malaikat di dalam beribadah. Kenapa Allah sebutkan di akhir ayat tersebut bagaimana para malaikat bersungguh-sungguh dalam beribadah? Agar kita mencontoh mereka. Ya, mereka makhluk yang mulia, yang ciptakan Allah untuk beribadah, tidak pernah bosan dalam beribadah. Maka hendaklah kita juga mencontoh sifat malaikat yang mulia tersebut di dalam beribadah dan banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, serta kemudahan dan pertolongan di dalam berubudiyah kepadanya, dalam banyak berzikir, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.